Di sudut kota kecil yang nyaris tak pernah dilirik orang, tepatnya di pinggir jalan yang berdebu dan ramai oleh kendaraan angkutan tua, berdirilah seorang gadis dengan keranjang besar di tangannya. Namanya Sari. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar meninggi, Sari sudah berjalan kaki dari rumahnya yang sederhana menuju jalan utama. Di tangannya tergenggam kerupuk mentah yang telah digorengnya sendiri semalaman. Bau minyak dan tepung masih menempel di bajunya. Namun ia tak pernah mengeluh. Orang-orang yang lewat hanya mengenalnya sebagai penjual kerupuk keliling. Sebagian bahkan tak tahu namanya. Baginya, itu bukan masalah. Yang penting ia bisa membawa pulang uang untuk ibunya yang sedang sakit. Kerupuknya, Pak, Bu, masih hangat. Ucapnya pelan setiap kali ada orang yang melirik. Namun seringkali, ia hanya mendapat tatapan sekilas. Kadang bahkan diabaikan. Hari itu terasa berbeda. Langit sedikit mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Sari berjalan lebih pelan karena keranjangnya terasa lebih berat. Ia belum makan sejak pagi. Hanya minum air putih sebelum berangkat. Saat sampai di depan sebuah gedung perkantoran yang tampak megah dibandingkan bangunan lain di sekitarnya, ia berhenti sejenak. Biasanya, di sana cukup banyak orang keluar masuk. Lumayan untuk menawarkan dagangannya. Namun hari itu, suasananya lebih sepi. Sari duduk di pinggir trotoar, menghela napas panjang. Kakinya terasa pegal. Tinggal sedikit lagi. Semoga cepat habis, gumamnya lirih. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari tempatnya duduk. Mobil itu terlihat sangat bersih dan mengilap. Jelas bukan kendaraan biasa. Sari hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk. Ia sudah terbiasa melihat orang kaya lewat tanpa peduli padanya. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun dari dalamnya. Penampilannya sederhana, bahkan cenderung biasa saja. Ia mengenakan kemeja putih tanpa jas, dengan celana hitam rapi. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Pria itu berjalan pelan ke arah gedung, tapi langkahnya terhenti saat melihat Sari. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri diam. Sari menyadari ada yang memperhatikannya. Ia mendongak sedikit, lalu segera berdiri. "Kerupuk, Pak, mau coba?" tanyanya dengan suara sopan, meski sedikit ragu. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Sari lebih lama, seolah mencoba memahami sesuatu. "Kamu jualan dari pagi?" tanyanya akhirnya. Sari mengangguk kecil. "Iya, Pak. Sudah laku banyak." Sari tersenyum tipis, meski matanya sedikit sayu. "Belum terlalu, Pak." Pria itu mengangguk pelan. "Aku beli semuanya." Sari terdiam. "Maaf, Pak." Ia memastikan, takut salah dengar. "Semuanya. Berapa?" Sari langsung panik kecil. Ia menghitung cepat dalam pikirannya. Takut salah menyebut harga. "Totalnya, 120.000, Pak." Tanpa menawar, pria itu mengeluarkan dompetnya dan memberikan uang lebih. "Ini, ambil saja." Sari terkejut melihat nominalnya. "Pak, ini kebanyakan." "Tidak apa-apa." Pria itu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya hari itu, Sari merasa dadanya hangat. "Terima kasih banyak, Pak." Pria itu tidak langsung pergi. Ia justru mengambil satu bungkus kerupuk, membukanya, dan mencicipinya. "Kriuk." Suara renyah itu terdengar jelas. "Enak," katanya singkat. Sari tersenyum. Kali ini lebih tulus. "Itu resep ibu saya, Pak. Dia yang buat. Saya yang goreng, tapi resepnya dari ibu." Pria itu mengangguk lagi, lalu menatap Sari dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar melihat penjual biasa. "Ayah kamu?" Sari terdiam sejenak. "Sudah tidak ada, Pak." "Sejak kapan?" "Sudah lama." Jawaban itu pendek, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Pria itu menarik napas pelan. "Kamu sekolah?" Sari menggeleng. "Sudah berhenti, Pak. Harus bantu ibu." Pria itu tampak berpikir. Tatapannya kini lebih dalam,
seolah ada sesuatu yang terus berputar di kepalanya. Namun sebelum ia berkata apa-apa lagi, seorang pria lain keluar dari gedung dengan tergesa. "Pak Arka, kita sudah ditunggu rapat." Sari langsung kaget mendengar cara pria itu dipanggil. "Pak Arka?" Ia menatap pria di depannya dengan bingung. Pria itu hanya menghela napas kecil. "Iya, saya ke sana." Ia kembali menoleh ke Sari. "Kamu setiap hari di sini?" "Iya, Pak." Pria itu mengangguk. "Besok, saya ke sini lagi." Sari hanya bisa mengangguk. Masih belum benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Pria itu berjalan pergi, masuk ke dalam gedung. Sari masih berdiri di tempatnya. Dadanya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia melihat uang di tangannya, lalu ke arah pintu gedung tempat pria itu masuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hari itu bukan hari biasa. Dan ia belum tahu bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah seluruh hidupnya. Hari itu, Sari pulang lebih cepat dari biasanya. Keranjang yang tadi pagi terasa berat kini kosong, hanya menyisakan aroma minyak goreng yang samar. Tangannya masih menggenggam uang pemberian pria bernama Arka itu. Berkali-kali ia menghitungnya di sepanjang jalan, seolah takut uang itu tiba-tiba menghilang. "Ini benar, bukan mimpi," gumamnya pelan. Langkahnya terasa lebih ringan, meski tubuhnya tetap lelah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada sedikit harapan yang menyelinap di hatinya. Sesampainya di rumah, sebuah bangunan kecil dengan dinding kayu yang mulai lapuk, Sari langsung membuka pintu. "Ibu, Sari pulang." Dari dalam, terdengar suara batuk pelan. "Iya, Nak." Sari segera masuk dan melihat ibunya terbaring di kasur tipis. Wajah wanita itu pucat, namun tetap tersenyum saat melihat anaknya. Cepat sekali pulangnya hari ini. Sari duduk di sampingnya, lalu perlahan mengeluarkan uang dari sakunya. "Ibu, hari ini kerupuknya habis semua." Mata ibunya membesar sedikit. "Alhamdulillah, banyak yang beli ya?" Sari mengangguk, tapi kemudian ragu. Ia tidak ingin ibunya khawatir atau terlalu berharap. "Tadi, ada satu orang beli semua sekaligus." "Semua?" "Iya, Bu." Ibunya tersenyum lemah. "Rezeki kamu, Nak." Namun Sari masih terdiam. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Tentang pria itu, tentang cara dia melihatnya, tentang janji yang ia ucapkan sebelum pergi. "Besok, saya kesini lagi." Sari menghela napas. "Ibu, kalau ada orang yang tiba-tiba baik banget sama kita, itu kenapa ya?" Ibunya menatapnya dengan lembut. "Karena Tuhan kirim dia buat bantu kita." Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa membuat hati Sari terasa hangat. Malam itu, Sari kembali menggoreng kerupuk seperti biasa. Api kompor kecilnya menyala redup. Namun ia bekerja dengan lebih semangat. Minyak mendidih. Kerupuk-kerupuk mentah mengembang satu persatu. Suara kriuk memenuhi ruangan kecil itu. Namun pikirannya tidak benar-benar fokus. Ia terus teringat wajah Arka. Pria itu tidak terlihat seperti orang yang suka basa-basi. Tapi kenapa ia begitu peduli? Dan kenapa ia bilang akan kembali? Keesokan paginya, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia memilih baju yang sedikit lebih rapi, meski tetap sederhana. Rambutnya ia sisir dengan lebih hati-hati. Bahkan ia mencuci wajahnya 2 kali, seolah ingin memastikan ia terlihat lebih segar. Padahal, ia sendiri tidak tahu kenapa ia melakukan semua itu. "Kenapa aku jadi begini sih?" Gumamnya pelan sambil menghela napas. Keranjang kerupuk kembali ia angkat, dan ia berjalan menuju tempat yang sama. Namun hari itu terasa berbeda. Setiap langkahnya dipenuhi rasa menunggu. Sesampainya di depan gedung perkantoran itu, ia berdiri sedikit lebih dekat ke pintu masuk. Biasanya ia menjaga jarak, tapi hari ini, ia ingin lebih mudah terlihat. Waktu berjalan. 1 jam, 2 jam. Beberapa orang membeli kerupuknya, tapi tidak banyak. Sari mulai merasa bodoh. Mungkin dia cuma bilang begitu saja.
pikirnya. Langit mulai terasa lebih panas. Keringat membasahi dahinya. Ia mulai kehilangan harapan. Hingga akhirnya, sebuah mobil hitam yang sama berhenti di depan gedung. Jantung Sari langsung berdegup kencang. Pintu mobil terbuka. Dan benar saja, pria itu turun. Arka. Kali ini, ia mengenakan jas hitam rapi. Penampilannya jauh lebih formal dari kemarin. Beberapa orang yang lewat langsung memberi salam hormat padanya. Sari memperhatikan semua itu dengan diam. Apa dia? Orang penting, pikirnya. Arka berjalan masuk, tapi seperti kemarin, langkahnya terhenti saat melihat Sari. Dan kali ini, ia langsung mendekat. "Kamu datang lagi," katanya. Sari tersenyum kecil. "Iya, Pak." Arka melirik keranjang di tangannya. "Masih banyak?" "Lumayan." Arka mengangguk, lalu tanpa banyak bicara, ia kembali membeli hampir seluruh isi keranjang. Namun kali ini, Sari memberanikan diri bertanya, "Pak, kenapa beli banyak sekali?" Arka tidak langsung menjawab. Ia terlihat berpikir sejenak. "Saya suka rasanya." Sari hampir tertawa kecil, tapi ia menahan diri. "Sebanyak ini, Pak?" Arka tersenyum tipis. "Kantor saya banyak orang." Jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa Sari merasa itu bukan alasan sebenarnya. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, seorang wanita berpakaian rapi datang menghampiri Arka. "Pak, semua sudah siap di ruang meeting." Wanita itu melirik Sari sekilas, dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Sedikit heran, sedikit meremehkan. Sari langsung menunduk. Arka menyadarinya. "Iya, saya ke sana." Namun sebelum pergi, ia kembali menoleh ke Sari. "Kamu makan?" Pertanyaan itu membuat Sari kaget. "Iya, Pak." Jawabnya refleks, meski sebenarnya belum. Arka menatapnya sejenak, seolah tahu ia berbohong. Ia kemudian mengambil sesuatu dari sakunya, selembar kartu. "Kalau butuh apa-apa, hubungi ini." Sari menatap kartu itu dengan bingung. Ia tidak terbiasa menerima hal seperti itu. "Pak, ini." "Ambil saja." Nada suaranya lembut, tapi tegas. Dengan ragu, Sari menerimanya. Di kartu itu tertulis, "Arka Pratama, CEO." Sari membeku. "CEO?" Tangannya sedikit gemetar. Ia menatap Arka, lalu kembali ke kartu itu. Ia tidak benar-benar mengerti apa arti jabatan itu. Tapi ia tahu itu bukan hal kecil. Arka hanya tersenyum tipis melihat reaksinya. "Sampai ketemu lagi, Sari." Untuk pertama kalinya, ia memanggil namanya. Dan itu membuat jantung Sari berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ia hanya bisa berdiri diam, memandangi pria itu berjalan masuk ke dalam gedung. Dunia di sekitarnya terasa sunyi. Satu hal yang kini ia sadari, pria itu bukan orang biasa. Dan entah kenapa, ia merasa hidupnya mulai berjalan ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, semuanya mulai terasa berbeda bagi Sari. Bukan karena hidupnya langsung berubah drastis. Rumahnya tetap sederhana, ibunya masih terbaring sakit, dan ia masih harus menggoreng kerupuk setiap malam. Namun ada satu hal yang berubah. Perasaannya. Setiap pagi, ada satu alasan baru yang membuatnya bersemangat pergi ke depan gedung perkantoran itu. Bukan hanya untuk berjualan, tapi untuk menunggu. Menunggu seseorang. Hari ketiga, Arka kembali datang. Dan seperti sebelumnya, ia selalu berhenti di depan Sari. Kadang hanya membeli kerupuk. Kadang bertanya hal-hal sederhana. "Kamu sudah makan? Ibumu bagaimana hari ini? Kamu capek?" Pertanyaan-pertanyaan kecil itu, bagi orang lain mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi bagi Sari, itu terasa seperti perhatian yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, Arka selalu datang. Tidak pernah absen. Dan perlahan, kebiasaan kecil itu berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Suatu pagi, saat matahari belum terlalu terik,
Arka datang lebih awal dari biasanya. Sari sedang menyusun kerupuk di keranjangnya. "Kamu selalu rapi begini?" tanya Arka sambil berdiri di sampingnya. Sari sedikit kaget, lalu tersenyum. "Biar kelihatan bagus, Pak." Arka mengangguk. "Itu penting." Sari menatapnya sejenak. "Pak, kerjaannya apa sih sebenarnya?" Pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Arka tersenyum kecil. "Kemarin kamu sudah lihat di kartu, kan?" Sari mengangguk pelan. "Tapi, saya nggak terlalu paham." Arka terlihat berpikir sebentar, lalu duduk di samping Sari, sesuatu yang membuat beberapa orang yang lewat melirik heran. "Saya kerja di perusahaan ini," katanya sambil menunjuk gedung besar di depan mereka. "Saya yang tanggung jawab atas semuanya." Sari mengernyit. "Semua?" "Hampir semua." Sari terdiam. Ia mencoba mencerna, tapi tetap terasa jauh dari dunianya. "Berarti, Pak Arka orang penting ya?" Arka tertawa pelan. "Tidak juga." Jawaban itu sederhana, tapi justru membuat Sari semakin bingung. Namun kebersamaan mereka yang mulai terasa nyaman itu tidak luput dari perhatian orang lain. Di dalam gedung, beberapa karyawan mulai berbisik-bisik. "Pak Arka sering banget keluar cuma buat ketemu penjual kerupuk itu." "Iya, aku juga lihat." "Ada apa ya?" Salah satu dari mereka, wanita yang sebelumnya pernah memanggil Arka untuk rapat, memperhatikan lebih tajam. Namanya Rina. Dan entah kenapa, ia merasa tidak suka melihat pemandangan itu. Suatu siang, saat Sari sedang duduk sendiri karena dagangannya belum banyak laku, Rina keluar dari gedung dan langsung menghampirinya. Langkahnya tegas, tatapannya dingin. "Kamu yang jualan di sini tiap hari?" Sari langsung berdiri. "Iya, Mbak." Rina melipat tangan. "Kamu kenal Pak Arka?" Sari ragu sejenak. "Enggak terlalu. Cuma, beliau sering beli kerupuk." Rina tersenyum tipis, tapi tidak hangat. "Kamu tahu dia siapa?" Sari menunduk. Katanya, "CEO." "Bukan," katanya. "Dia memang CEO." Nada suaranya mulai terasa tajam. Sari merasa tidak nyaman. "Jadi, kamu sebaiknya tahu diri." Kalimat itu seperti menusuk. Sari terdiam. "Maksudnya, Mbak?" Rina mendekat sedikit. "Jangan terlalu berharap." Sari langsung menatapnya. Kaget. "Aku sudah sering lihat yang seperti kamu," lanjut Rina. Mendekat karena lihat peluang. Sari menggeleng cepat. "Enggak, Mbak. Saya enggak." "Sudah," potong Rina. "Aku cuma mengingatkan." Setelah itu, ia pergi begitu saja, meninggalkan Sari yang masih berdiri dengan perasaan campur aduk. Sore itu, Sari pulang dengan langkah yang jauh lebih berat. Kata-kata Rina terus terngiang di kepalanya. "Jangan terlalu berharap. Aku sudah sering lihat yang seperti kamu." Tangannya mengepal pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Malu karena posisinya. Malu karena keadaan hidupnya. Dan tanpa sadar, ia mulai menjaga jarak keesokan harinya. Saat Arka datang seperti biasa, ia langsung menyadari perubahan itu. "Kamu kenapa?" tanyanya. Sari menggeleng. "Enggak apa-apa, Pak. Kamu kelihatan beda." Sari memaksakan senyum. "Capek saja." Arka menatapnya lama. Ia tidak bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang terjadi. Namun ia tidak langsung memaksa. Ia hanya membeli kerupuk seperti biasa. Tapi sebelum pergi, ia berkata pelan, "Kalau ada yang mengganggu kamu, bilang ke saya." Sari terdiam. Matanya sedikit berkaca-kaca. Tapi ia cepat menunduk. "Iya, Pak." Hari itu, untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ada jarak yang terasa di antara mereka. Dan tanpa mereka sadari, itu baru awal dari ujian yang jauh lebih besar. Sejak kejadian dengan Rina, semuanya tidak lagi sama bagi Sari. Ia masih datang ke tempat yang sama setiap pagi. Masih membawa kerupuk dalam keranjang yang sama.
masih berdiri di depan gedung besar itu. Namun hatinya tidak lagi setenang sebelumnya. Setiap kali melihat pintu gedung terbuka, ia berharap sekaligus takut. Berharap Arka datang, tapi juga takut jika semua yang dikatakan Rina itu benar. Hari itu, Arka datang seperti biasa. Namun kali ini, Sari tidak langsung menyapanya. Ia pura-pura sibuk merapikan kerupuk. Arka berhenti di depannya. "Kamu sengaja menghindar?" Sari tersentak. "Enggak, Pak. Lihat saya." Nada suara Arka tidak keras, tapi cukup tegas. Perlahan, Sari mendongak. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Arka menghela napas. "Ada yang bilang sesuatu ke kamu, ya?" Sari langsung menunduk lagi. "Enggak, Pak. Kamu tidak pandai berbohong." Kalimat itu membuat Sari terdiam. Tangannya mulai gemetar sedikit. Arka melangkah lebih dekat, tapi tetap menjaga jarak. "Siapa?" Sari menggigit bibirnya pelan. Ia tidak ingin memperbesar masalah, tapi ia juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri. "Ada orang kantor," katanya akhirnya, pelan. Arka langsung mengerti. "Rina." Sari kaget. "Pak tahu." Arka tersenyum tipis, tapi kali ini tidak ada kehangatan di dalamnya. "Saya tahu bagaimana dia." Sari buru-buru menggeleng. "Bukan salah dia, Pak. Mungkin saya memang." "Jangan lanjutkan." Sari terdiam. Arka menatapnya serius. "Kamu tidak melakukan apa-apa yang salah." Kalimat itu sederhana, tapi membuat dada Sari terasa sesak. Dia bilang, "Saya harus tahu diri," ucap Sari lirih. Arka langsung menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, terlihat jelas ia tidak suka. "Kamu tahu diri," ulangnya pelan. Sari mengangguk kecil. "Ya, saya cuma penjual kerupuk, Pak." Kalimat itu keluar begitu saja. Namun dampaknya lebih besar dari yang ia kira. Arka terdiam cukup lama. Lalu ia berkata, pelan tapi dalam, "Dan itu kenapa?" Sari terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. "Saya, ya, cuma begitu saja." Arka menggeleng. "Tidak ada cuma dalam pekerjaan halal." Sari menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi dunia tidak lihat begitu, Pak." Arka tersenyum tipis. Kali ini dengan sedikit rasa pahit. "Kalau kamu hidup berdasarkan cara dunia melihatmu, kamu tidak akan pernah cukup." Sari tidak bisa menjawab. Ia hanya diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar membelanya. Namun percakapan mereka hari itu ternyata tidak berhenti di situ. Dari kejauhan, Rina berdiri memperhatikan. Dan kali ini, ia tidak sendirian. Beberapa karyawan lain ikut melihat. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. "Seriusan, Pak Arka dekat sama dia. Ini sudah keterlaluan." Rina mengepalkan tangannya. Keputusannya sudah bulat. Sore harinya, sesuatu terjadi. Sari sedang berjalan pulang seperti biasa, ketika sebuah mobil berhenti di dekatnya. Kaca jendela terbuka. Rina di dalam. "Kamu masuk." Sari kaget. "Mbak, aku bilang masuk." Nada suaranya tidak memberi pilihan. Dengan ragu, Sari membuka pintu dan masuk. Mobil langsung berjalan. Suasana di dalam sunyi. Sari duduk kaku. Tangannya menggenggam ujung bajunya. "Kamu tahu kenapa aku bawa kamu ke sini?" tanya Rina tanpa menoleh. Sari menggeleng. "Enggak, Mbak." Rina akhirnya menoleh. Tatapannya tajam. "Karena aku mau kamu berhenti." Jantung Sari langsung berdegup kencang. "Berhenti? Apa?" "Datang ke depan kantor itu." Sari terdiam. "Itu tempat saya jualan, Mbak. Cari tempat lain." Jawaban Rina cepat. "Tapi saya sudah lama di sana." Rina tersenyum dingin. "Kalau kamu tetap di sana,
kamu akan menyulitkan banyak orang. Sari mulai merasa takut. Maksudnya? Rina mendekat sedikit. Kamu pikir orang seperti Pak Arka bisa seenaknya dekat dengan kamu tanpa konsekuensi? Sari tidak menjawab. Kamu tidak cocok di dunianya. Kalimat itu terasa lebih tajam dari sebelumnya. Lebih dingin. Lebih menusuk. Dan aku tidak akan biarkan itu berlanjut. Mobil berhenti. Pintu di samping Sari terbuka. Kamu bisa turun. Sari masih diam beberapa detik. Dadanya terasa berat. Namun akhirnya, ia turun. Mobil langsung melaju pergi tanpa menunggu. Sari berdiri di pinggir jalan. Sendirian. Langit mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa benar-benar kecil. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia duduk di samping ibunya yang terlelap, memandangi keranjang kosong di sudut ruangan. Pikirannya penuh. Haruskah ia berhenti? Haruskah ia menjauh? Atau bertahan? Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak pernah meminta semua ini terjadi. Ia hanya ingin hidup sederhana. Namun sekarang, ia berada di persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di tempat lain, Arka berdiri di depan jendela kantornya, menatap kota yang mulai gelap. Wajahnya tenang, tapi pikirannya tidak. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, dan ia juga tahu, ia tidak akan tinggal diam. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sari duduk diam di samping jendela kecil rumahnya. Angin malam masuk perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk, tapi ia tidak beranjak. Pikirannya masih dipenuhi kata-kata Rina. Kamu tidak cocok di dunianya. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Tangan yang setiap hari berbau minyak, yang terbiasa memegang kerupuk panas, yang kasar karena kerja keras. Memang, aku siapa? Bisiknya pelan. Air matanya jatuh lagi. Namun dari arah kasur, suara ibunya terdengar lemah. Sari. Sari langsung menoleh. Ibu bangun? Mau minum? Ibunya menggeleng pelan. Kamu kenapa? Sari tersenyum tipis, mencoba terlihat baik-baik saja. Enggak apa-apa, Bu. Ibunya menatapnya lama. Kamu anak ibu. Ibu tahu kalau kamu lagi sedih. Kalimat itu langsung meruntuhkan pertahanan Sari. Ia mendekat, lalu duduk di samping ibunya. Aku bingung, Bu. Ibunya mengelus tangannya pelan. Cerita. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Sari menceritakan semuanya. Tentang Arka, tentang perhatian yang ia berikan, tentang Rina, tentang perasaan takut dan ragu yang kini memenuhi hatinya. Setelah selesai, ruangan itu hening beberapa saat. Ibunya menarik napas pelan. Kamu suka sama dia? Pertanyaan itu membuat Sari langsung kaget. Bu, jawab saja. Sari terdiam. Pipinya memerah sedikit. Aku enggak tahu. Ibunya tersenyum lemah. Kalau kamu tidak tahu, biasanya itu artinya iya. Sari menunduk, tidak membantah. Tapi aku sadar diri, Bu, katanya lirih. Aku sama dia beda jauh. Ibunya menatapnya dengan serius. Yang jauh itu, harta atau hati? Sari terdiam lagi. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kamu boleh miskin, lanjut ibunya pelan. Tapi jangan pernah merasa rendah. Kalimat itu masuk pelan, tapi dalam. Kalau dia memang orang baik, dia tidak akan lihat kamu dari keranjang kerupukmu. Sari menggigit bibirnya. Kalau dia tidak seperti itu. Ibunya berhenti sejenak. Berarti dia memang bukan untukmu. Keesokan paginya, Sari bangun dengan mata sembab. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan semangat, bukan juga harapan. Tapi, keputusan. Ia tetap berangkat seperti biasa. Namun langkahnya terasa lebih berat. Saat sampai di depan gedung, ia tidak langsung berdiri di tempat biasanya. Ia berhenti beberapa meter lebih jauh, menatap dari kejauhan. Ini terakhir.
gumamnya. Ia memutuskan. Hari itu adalah hari terakhirnya berjualan di sana. Waktu berjalan. Dan seperti yang ia duga, mobil hitam itu datang. Arka turun seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak langsung melihat Sari di tempat biasanya. Keningnya berkerut. Ia berhenti. Matanya menyapu sekitar. Dan akhirnya, ia melihat Sari. Berdiri lebih jauh. Sendirian. Dengan wajah yang berbeda. Arka langsung berjalan ke arahnya. "Kamu kenapa di situ?" Sari tersenyum kecil. "Cuma pindah sedikit, Pak." Arka menatapnya tajam. "Kenapa?" Sari menarik napas panjang. "Ini saatnya, Pak. Setelah hari ini, saya tidak jualan di sini lagi." Arka langsung terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Kenapa?" Sari menunduk. "Saya rasa ini bukan tempat saya." Arka melangkah lebih dekat. "Siapa yang bilang?" Sari menggeleng. "Tidak penting, Pak. Penting buat saya." Nada suara Arka berubah. Lebih tegas. Lebih dalam. Namun Sari tetap menggeleng. "Saya cuma mau hidup tenang, Pak." Kalimat itu membuat Arka berhenti. Ia menatap Sari lebih lama dari biasanya. Dan kali ini, ia tidak bisa menyembunyikan sesuatu di matanya. Kekhawatiran. "Kamu menjauh karena saya?" tanyanya pelan. Sari tidak menjawab. Tapi diamnya. "Sudah cukup." Arka menghela napas panjang. Lalu, tanpa diduga, ia berkata sesuatu yang membuat dunia Sari seakan berhenti. "Sari, saya tidak mau kamu pergi." Sari langsung menatapnya. Jantungnya berdegup kencang. "Pak, saya serius." Tatapan Arka lurus. Tidak ragu, tidak bercanda. "Saya datang ke sini bukan cuma untuk beli kerupuk." Sari terdiam. Setiap kata terasa semakin berat. "Saya datang karena kamu." Dek, dunia seakan sunyi. Suara kendaraan, suara orang lewat, semua seperti hilang. Hanya ada mereka berdua. Dan kalimat itu. Sari mundur satu langkah kecil. "Pak, jangan bercanda." "Saya tidak pernah bercanda soal ini." Arka melangkah lagi. Mendekat. "Saya tahu ini tiba-tiba. Saya tahu kita dari dunia yang berbeda. Tapi saya tidak peduli." Setiap kata yang keluar terasa jujur. Mentah. Tanpa lapisan. "Saya mau kenal kamu lebih jauh. Saya mau kamu tetap di sini." Air mata Sari mulai jatuh. Ia tidak tahu harus merasa apa. Bahagia? Takut? Atau justru semakin bingung? "Pak, ini tidak benar," katanya lirih. "Kenapa tidak?" "Karena saya bukan siapa-siapa." Arka langsung menggeleng. "Kamu seseorang." Jawaban itu cepat, tegas, dan penuh keyakinan. Namun di saat yang sama, dari dalam gedung, Rina melihat semuanya. Dan kali ini, ia tidak hanya marah. Ia tersenyum. Namun senyum itu penuh rencana. Setelah pengakuan Arka pagi itu, dunia Sari seperti berubah arah. Namun bukan menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, lebih rumit, lebih membingungkan, dan lebih menakutkan. Sari tidak langsung menjawab perasaan Arka. Ia hanya meminta waktu. Waktu untuk berpikir. Waktu untuk memahami. Dan yang paling penting, waktu untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini nyata. Hari-hari berikutnya, Sari tetap datang ke depan gedung. Namun kini suasananya berbeda. Bukan lagi sekadar penjual dan pembeli. Ada sesuatu yang menggantung di antara mereka. Setiap kali Arka datang, mereka berbicara lebih lama. Tentang hal-hal sederhana. Tentang hidup. Tentang masa lalu. Namun Arka masih menyimpan sesuatu. Sari bisa merasakannya.
Seolah ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya terbuka. Suatu sore, ketika langit mulai berubah jingga, Arka duduk di samping Sari seperti biasa. Hari itu lebih sepi dari biasanya. "Kamu capek?" tanya Arka. Sari menggeleng pelan. "Sudah biasa, Pak." Arka tersenyum tipis. "Kamu selalu bilang begitu." Sari ikut tersenyum kecil. Namun kali ini, ia memberanikan diri. "Pak, boleh tanya sesuatu?" Arka menoleh. "Tanya saja." Sari menarik napas pelan. "Kenapa, saya?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Jujur, langsung, dan tidak bisa dihindari. Arka terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya berubah. Lebih dalam. Lebih serius. Seolah ia sedang memutuskan sesuatu. Beberapa detik berlalu. Lalu Arka berkata pelan. "Karena kamu mengingatkan saya pada seseorang." Sari mengernyit. "Siapa?" Arka tidak langsung menjawab. Ia menatap jalanan di depan mereka. Mobil lalu lalang. Orang-orang berjalan tanpa peduli. Dunia terus bergerak. Namun bagi Arka, waktu seolah mundur. "Ibu saya," katanya akhirnya. Sari terdiam. "Ibu saya dulu juga bukan siapa-siapa," lanjut Arka. "Dia jualan makanan kecil di pinggir jalan." Sari menatapnya dengan kaget. "Serius, Pak?" Arka mengangguk. "Saya tumbuh melihat dia kerja keras setiap hari. Sama seperti kamu." Nada suaranya berubah. Lebih pelan. Lebih emosional. Orang-orang juga sering meremehkan dia. Sari menggenggam tangannya sendiri. Ia bisa merasakan cerita itu. "Lalu, sekarang?" tanya Sari pelan. Arka tersenyum tipis. "Dia sudah tidak ada." Sari langsung menunduk. "Maaf, Pak." "Tidak apa-apa." Arka menarik napas panjang. "Tapi sebelum dia pergi, dia bilang sesuatu ke saya." Sari kembali menatapnya. "Apa?" Arka menoleh. Tatapan mereka bertemu. "Kalau suatu hari kamu bertemu orang yang mengingatkanmu pada perjuangan, jangan lepaskan." Sari terdiam. Dadanya terasa hangat, sekaligus sesak. Namun di balik momen itu, ada sesuatu yang sedang bergerak. Sesuatu yang lebih gelap. Di dalam gedung, Rina duduk di ruangannya. Di depannya, seorang pria berpakaian rapi duduk dengan ekspresi serius. "Jadi benar?" tanya pria itu. Rina mengangguk. Pak Arka semakin dekat dengan gadis itu. Pria itu menghela napas panjang. "Ini tidak bisa dibiarkan." Rina menyilangkan tangan. "Saya sudah bilang dari awal." Pria itu menatapnya tajam. "Kamu tahu dampaknya kalau ini sampai ke publik." Rina tersenyum tipis. "Itu sebabnya saya panggil Anda." Pria itu bukan orang sembarangan. Ia adalah salah satu petinggi perusahaan. Dan lebih dari itu, ia punya hubungan khusus dengan Arka. "Dia bukan hanya CEO," lanjut pria itu. "Dia wajah perusahaan ini." Rina mengangguk. Dan sekarang wajah itu sering terlihat dengan penjual kerupuk di pinggir jalan. Nada suaranya terdengar halus, tapi penuh tekanan. "Kita bisa kehilangan kepercayaan investor." Rina mencondongkan tubuhnya sedikit. "Kalau begitu, kita harus hentikan ini sebelum terlambat." Pria itu diam sejenak, lalu bertanya, "Kamu punya rencana?" Rina tersenyum. Dan kali ini, senyumnya benar-benar berbeda. Bukan cuma satu. Kembali keluar gedung. Sari masih duduk bersama Arka. Ia tidak tahu bahwa dirinya sedang menjadi pusat masalah besar. "Pak," katanya pelan. Arka menoleh. "Kalau semua orang tidak setuju." Arka langsung memotong. "Saya tidak butuh persetujuan semua orang." Sari terdiam. "Tapi hidup bukan cuma tentang kita berdua, Pak." Arka tersenyum tipis. "Kamu sudah mulai mikir sejauh itu." Sari ikut tersenyum kecil, tapi matanya masih ragu. "Aku cuma takut." Arka menatapnya lembut.
Takut apa? Sari menunduk. Takut. Nanti kamu berubah. Kalimat itu jujur dan sangat manusiawi. Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sari beberapa detik. Lalu berkata, "Kalau saya berubah, kamu boleh pergi." Sari menatapnya. "Tapi selama saya tetap seperti ini," lanjut Arka, "kamu jangan pergi." Air mata kembali menggenang di mata Sari. Ia tidak menjawab. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mundur. Dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan, seseorang sedang memotret mereka. 1 foto, 2 foto, 3 foto. Bukti mulai dikumpulkan. Cerita mulai disusun. Dan badai tinggal menunggu waktu untuk datang. Pagi itu, segalanya berubah. Bukan perlahan, tapi sekaligus. Sari baru saja sampai di depan gedung seperti biasa. Keranjangnya masih setengah penuh, dan ia sedang menyusun kerupuk ketika beberapa orang mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Bukan seperti biasanya. Bukan sekadar melihat penjual. Tapi, seperti melihat sesuatu yang aneh. Beberapa berbisik. Beberapa menatap lebih lama. Bahkan ada yang diam-diam mengarahkan ponselnya ke arah Sari. Sari mulai merasa tidak nyaman. "Ada apa?" "Ya," gumamnya pelan. Ia mencoba mengabaikan, seperti biasa. Namun suasana semakin aneh. Hingga akhirnya, seorang pria mendekat. "Ini kamu, ya?" Sari mengernyit. "Maaf, Pak." Pria itu menunjukkan layar ponselnya. Dan disitulah dunia Sari runtuh. Di layar itu, terpampang sebuah artikel. Foto dirinya bersama Arka di pinggir jalan. Judulnya besar, mencolok. CEO perusahaan besar tertangkap dekat dengan penjual kerupuk. Kisah cinta atau skandal? Tangan Sari langsung gemetar. Ia membaca sekilas. Setiap kata terasa seperti pukulan. Diduga memiliki hubungan khusus. Menurunkan citra perusahaan. Perempuan misterius dari kalangan bawah. Matanya mulai kabur. "Ini bukan seperti itu," bisiknya pelan. Namun orang-orang di sekitarnya sudah mulai berasumsi. Pantas saja. Cari perhatian. Ah, trik lama. Sari mundur 1 langkah. Lalu 1 langkah lagi. Dadanya sesak. Ia tidak pernah meminta ini. Tidak pernah. Di saat yang sama, di dalam gedung, suasana jauh lebih kacau. Arka berdiri di ruang meeting. Di depannya, beberapa petinggi perusahaan duduk dengan wajah serius. Termasuk pria yang kemarin berbicara dengan Rina. "Ini sudah menyebar kemana-mana," kata salah satu dari mereka. Arka menatap layar besar di ruangan itu. Foto yang sama. Artikel yang sama. Narasi yang diputar balikan. "Kamu mau jelaskan?" tanya pria itu. Arka tetap tenang. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Jawaban itu membuat suasana semakin tegang. "Kamu CEO." Suara lain meninggi. "Setiap tindakanmu punya dampak." Arka menatap mereka satu persatu. "Dan saya tahu itu." "Kalau begitu, hentikan ini." "Hening." Arka tidak langsung menjawab. Namun semua orang di ruangan itu tahu. Apa maksud ini? "Sari, hubungan itu harus berhenti." Kalimat itu akhirnya diucapkan dengan jelas. Tanpa basa-basi, tanpa pilihan. Arka menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Saya tidak akan melakukannya." Semua orang langsung bereaksi. "Kamu serius? Ini bukan soal perasaan pribadi. Ini soal perusahaan." Arka tetap berdiri tegak. "Kalau perusahaan tidak bisa menerima keputusan saya sebagai manusia, mungkin ada yang salah dengan perusahaan ini." Ruangan itu hening. Bukan karena setuju, tapi karena terkejut. Di luar, Sari sudah tidak kuat lagi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia langsung membereskan keranjangnya dengan tangan gemetar. Ia tidak peduli lagi dagangannya belum habis. Ia hanya ingin pergi. Pergi sejauh mungkin.
Dari tempat itu, dari semua tatapan itu, dari semua omongan itu. Namun sebelum ia sempat pergi, sebuah suara memanggilnya. Sari. Ia berhenti, perlahan menoleh. Arka. Ia berdiri di sana, dengan napas sedikit terengah. Sepertinya ia berlari keluar. Sari langsung menunduk. Maaf, Pak. Kalimat pertama yang keluar. Arka langsung mengernyit. Untuk apa? Semua ini, gara-gara saya. Arka mendekat. Lihat saya. Sari menggeleng. Air matanya semakin deras. Saya cuma bikin masalah. Sari. Nada suara Arka lebih tegas. Akhirnya, Sari mendongak. Wajahnya basah oleh air mata. Arka menatapnya dalam. Ini bukan salah kamu. Tapi semua orang. Saya tidak peduli semua orang. Kalimat itu memotong. Wah, pasti. Sari terdiam. Yang penting, kamu percaya sama saya atau tidak? Pertanyaan itu menggantung. Langsung ke inti. Sari menggigit bibirnya. Ia ingin bilang iya. Sangat ingin. Tapi, aku takut. Bisiknya. Dan itu jujur. Arka menghela napas. Lalu untuk pertama kalinya, ia mengambil keputusan besar. Sari. Sari menatapnya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jantung Sari berdegup kencang. Aku akan selesaikan semuanya. Sari mengernyit. Maksudnya? Arka menatapnya lurus. Sekalian. Satu kata. Namun terasa berat. Apa yang mau Bapak lakukan? Arka tidak langsung menjawab. Namun sorot matanya berubah. Lebih pasti. Lebih berani. Yang seharusnya dari awal. Dan dari kejauhan. Rina melihat semuanya. Namun kali ini, ia tidak terlihat puas. Karena entah kenapa, situasi ini tidak berjalan sesuai rencananya. Sari berdiri di sana. Di tengah kekacauan, di tengah rasa takut, dan di depan seorang pria yang kini terlihat siap melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Hari itu tidak berakhir seperti hari biasa. Dan apa yang akan terjadi setelahnya, tidak pernah ada dalam bayangan Sari. Setelah mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan semuanya, Arka tidak langsung menjelaskan apa maksudnya. Ia hanya menatap Sari sejenak. Percaya sama saya. Sari terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Sangat berat. Namun entah kenapa, di tengah kekacauan yang terjadi, ia mengangguk pelan. Sekarang kamu pulang dulu, kata Arka. Sari mengernyit. Tapi, percaya. Sekali lagi, nada suaranya tidak memaksa. Namun cukup untuk membuat Sari akhirnya menurut. Ia pergi dengan langkah pelan, masih menoleh beberapa kali ke arah Arka. Sementara Arka berdiri di sana, diam. Namun di dalam kepalanya, semuanya sudah jelas. Sore itu, sebuah pengumuman mendadak disebarkan ke seluruh karyawan perusahaan. Semua diwajibkan hadir di lobi utama pukul 17. Tidak ada penjelasan, tidak ada detail. Namun semua orang tahu, ini pasti berkaitan dengan kejadian pagi tadi. Lobi gedung yang biasanya tenang kini dipenuhi orang. Karyawan berkumpul, berbisik, bertanya-tanya. Rina berdiri di salah satu sudut. Wajahnya tegang. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Arka. Namun satu hal yang ia yakin, ini tidak boleh lepas dari kendalinya. Tepat pukul 17, Arka muncul. Berjalan tenang ke tengah lobi. Semua mata tertuju padanya. Suasana langsung hening. Arka berdiri di depan semua orang, menatap satu persatu, tanpa terburu-buru. Lalu ia mulai bicara. Saya tahu, hari ini banyak hal yang beredar. Suaranya tenang, tapi tegas. Foto, berita, opini. Beberapa orang saling melirik. Rina mengepalkan tangannya. Saya juga tahu, banyak yang mempertanyakan keputusan saya.
Arka berhenti sejenak, lalu lanjut. Dan hari ini, saya akan jawab semuanya. Jantung banyak orang berdegup lebih cepat. Di luar gedung, Sari berdiri. Ia tidak benar-benar pulang. Ia tidak bisa. Kakinya membawanya kembali ke sana. Namun ia tidak berani masuk. Ia hanya berdiri di luar. Menunggu. Dengan perasaan campur aduk. Di dalam, Arka menarik napas pelan. Lalu berkata, perempuan yang ada di foto itu, namanya Sari. Semua langsung hening. Dia bukan siapa-siapa, kata kalian. Kalimat itu tajam. Beberapa orang mulai gelisah. Tapi buat saya. Arka berhenti. Tatapannya berubah. Lebih dalam. Dia adalah seseorang yang saya hormati. Tidak ada yang berani bicara. Rina menatap Arka dengan tidak percaya. Dan hari ini, Arka melanjutkan. Saya tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kotak kecil. Semua orang langsung menahan napas. Di luar, Sari melihat dari balik pintu kaca. Dan saat ia melihat kotak itu, jantungnya seakan berhenti. Di dalam, Arka membuka kotak itu. Sebuah cincin. Bersinar di bawah cahaya lampu. Saya tidak peduli dari mana dia berasal. Saya tidak peduli bagaimana dunia melihatnya. Saya hanya tahu satu hal. Arka menatap ke arah pintu. Seolah tahu Sari ada di sana. Saya ingin dia ada di hidup saya. Semua orang menoleh ke arah yang sama. Dan di sanalah Sari berdiri. Membeku. Arka melangkah mendekat. Pelan. Pasti. Setiap langkah terasa berat bagi semua yang melihat. Sari mundur sedikit. Air matanya jatuh. Pak, jangan, bisiknya. Namun Arka tidak berhenti. Ia akhirnya berdiri tepat di depan Sari. Di hadapan semua orang. Di hadapan semua pandangan. Di tengah semua penilaian. Dan kemudian, Arka berlutut. Suasana benar-benar sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Hanya detak jantung yang terasa. Sari. Ia memanggilnya dengan lembut. Dari pertama kali saya lihat kamu, saya tahu kamu berbeda. Air mata Sari semakin deras. Saya tidak bisa janji hidup akan mudah. Tapi saya janji. Arka menatapnya dalam. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Ia mengangkat cincin itu. Tangannya mantap. Maukah kamu menikah dengan saya? Dunia seakan berhenti. Waktu seperti diam. Semua orang menunggu. Sari menutup mulutnya. Menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena tidak percaya. Ia melihat ke sekeliling. Semua mata tertuju padanya. Termasuk Rina. Namun kali ini, tatapan itu tidak lagi membuatnya kecil. Ia kembali melihat Arka. Pria yang berdiri di dunia yang jauh berbeda darinya. Namun memilih untuk berjalan mendekat. Ibu bilang. Sari berbicara pelan. Suaranya gemetar. Kalau seseorang tidak melihat kita dari kekurangan. Ia menarik napas. Mungkin dia memang orang yang Tuhan kirim. Arka tersenyum tipis. Sari mengangguk. Air matanya jatuh. Iya. Satu kata. Namun cukup untuk mengubah segalanya. Suasana langsung pecah. Beberapa orang terkejut. Beberapa tidak percaya. Beberapa diam. Arka berdiri. Memasangkan cincin itu ke jari Sari. Dan di tengah semua perbedaan. Semua keraguan. Semua penilaian. Dua dunia yang berbeda akhirnya bertemu. Rina hanya bisa berdiri diam. Semua rencananya runtuh. Dan Sari, gadis penjual kerupuk yang dulu dianggap biasa saja, kini berdiri di samping seorang CEO. Bukan sebagai bayangan, bukan sebagai rahasia, tapi sebagai pilihan. Semua orang mengira cerita mereka selesai di hari itu. Hari di mana seorang CEO berlutut di tengah lobi dan melamar seorang gadis penjual kerupuk. Tapi kenyataannya, itu baru awal.
Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang Arka dan Sari menyebar lebih luas dari sebelumnya. Media yang dulu menulis skandal mulai mengubah judul mereka. Kisah nyata, CEO melamar penjual kerupuk di depan publik. Cinta tanpa batas status sosial. Namun, tidak semua orang langsung berubah. Masih ada yang meragukan. Masih ada yang mencibir. Dan tentu saja, masih ada yang tidak menerima. Di dalam perusahaan, suasana sempat tegang. Beberapa petinggi masih mempertanyakan keputusan Arka. Namun kali ini, Arka tidak mundur. Ia justru berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sebuah rapat besar, ia mengatakan sesuatu yang kemudian dikenal oleh seluruh karyawan. Perusahaan ini dibangun bukan hanya dari angka, tapi dari nilai. Semua terdiam. Kalau kita hanya menghargai orang dari posisi dan latar belakang, maka kita gagal sebagai manusia. Sejak saat itu, perlahan, segalanya berubah. Sementara itu, Sari menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Bukan berarti hidupnya langsung mewah. Bukan. Ia tetap sederhana. Tetap membantu ibunya. Namun kini, ia tidak lagi berjalan sendirian. Suatu pagi, Sari berdiri di dapur kecil rumahnya. Menggoreng kerupuk seperti biasa. Minyak mendidih. Suara kriuk yang familiar. Namun kali ini, ada seseorang yang berdiri di sampingnya. "Ajarin saya," kata Arka. Sari langsung tertawa kecil. "Pak Arka serius?" Arka mengangguk. "Saya CEO, tapi saya belum tentu bisa bikin kerupuk seenak ini." Sari menggeleng sambil tersenyum. "Kalau gagal, jangan salahkan saya ya." "Siap, Bu Guru." Untuk pertama kalinya, dapur kecil itu dipenuhi tawa. Bukan hanya suara minyak dan kerja keras, tapi juga kebahagiaan sederhana. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Sari terjadi di lokasi tempat ia biasa berjualan. Kini berdiri sebuah gerai kecil dengan papan nama sederhana, "Kerupuk Sari." Sari berdiri di depannya, matanya berkaca-kaca. "Ini beneran buat saya?" tanyanya pelan. Arka berdiri di sampingnya. "Buat kamu dan ibumu." Sari menutup mulutnya, menahan tangis. "Kenapa, Pak?" Suaranya bergetar. Arka tersenyum. "Karena saya tidak ingin kamu berhenti jadi diri kamu. Justru, saya ingin dunia tahu rasa kerupuk ini." Hari itu, untuk pertama kalinya, Sari tidak lagi berjualan di pinggir jalan. Ia punya tempat sendiri, usaha sendiri, dan yang paling penting, harga dirinya tetap utuh. Tak lama setelah itu, kondisi ibunya mulai membaik. Dengan perawatan yang lebih layak, ia bisa duduk, bisa tersenyum lebih sering. Dan suatu sore, ia menggenggam tangan Sari. "Ibu bangga sama kamu." Sari menangis, memeluk ibunya erat. Di luar, Arka berdiri, melihat dari kejauhan, tanpa mengganggu, namun dengan senyum yang tulus. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa, ia tidak hanya sukses sebagai CEO, tapi juga sebagai manusia. Beberapa bulan kemudian, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Hari pernikahan. Tidak ada pesta mewah berlebihan. Tidak ada kemegahan yang memamerkan harta. Namun yang ada adalah kehangatan, kejujuran, dan cinta yang nyata. Sari berjalan perlahan, dengan gaun sederhana namun anggun. Air matanya jatuh. Namun kali ini, bukan karena sedih. Arka berdiri di depan, menatapnya, dengan tatapan yang sama seperti pertama kali. Namun kini lebih dalam, lebih pasti. Saat tangan mereka bertemu, semua perjalanan itu terasa nyata. Dari pinggir jalan, hingga ke pelaminan. Dan di saat semua orang melihat mereka, tidak ada lagi yang melihat CEO dan penjual kerupuk. Yang ada hanyalah dua orang yang memilih untuk tetap bersama. Terkadang, cinta tidak datang dari tempat yang kita kira,
Ia datang dari ketulusan yang sederhana, dari perjuangan yang tidak terlihat, dan dari hati yang tidak menilai. Jadi, jangan pernah merasa kecil, karena kamu tidak pernah tahu siapa yang sedang melihatmu dengan cara yang berbeda. Kalau kamu sampai di bagian ini, berarti kamu percaya bahwa cinta itu nyata. Jangan lupa klik like kalau cerita ini menyentuh hatimu, share ke orang yang kamu sayang, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Karena di channel ini, kita tidak hanya bercerita, kita mengingatkan bahwa setiap orang punya cerita luar biasa.